Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Triwahyudi, Ketua Kelompok 3 yang membandingkan hukum perkawinan yang ada di Indonesia dengan hukum perkawinan yang ada di Malaysia. Kita akan mulai dari hakikat perkawinan. Perkawinan yang ada di Indonesia yaitu diatur oleh pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jika diatur dalam hukum perkawinan Malaysia, yaitu berbunyi, any person lawfully married under any law, religion, custom, or usage who during the continuance of such marriage propose to contract a marriage under any law, religion, custom, or usage in contravention of section 5 shall be deemed to commit the offense of marrying against during the lifetime of husband or wife, as the case may be, within the meaning of section 494 of the Penal Code. Catatan untuk Indonesia, Indonesia itu menganut unsur hukum yaitu perikatan keperdataan, unsur agama, unsur biologis. Kita beralih ke nomor 2 yaitu subjek dalam perkawinan. Dalam hukum perkawinan Indonesia diatur oleh pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hukum perkawinan Malaysia diatur, the man and woman must be at least 18 years old, males and female, who are above 18 but below 21 years of age must be obtained consent from their parents, and females who are above 16 years but below 18 years must get a special license from chief minister. Dalam hukum perkawinan Indonesia sudah jelas dalam pasal tersebut diatur perkawinan yang dibolehkan hanya seorang pria dengan seorang wanita. Dan dalam hukum perkawinan Malaysia pun sudah jelas tidak ada selain pria dengan wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Salsabila akan menjelaskan tentang perbandingan asas perkawinan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Pada negara Indonesia, asas perkawinan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Perkawinan ayat 1 yang berbunyi, pada asasnya dalam suatu perkawinan seseorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pada ayat 2 berbunyi, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dan pada pasal 4 ayat 1 berbunyi, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pada ayat 2 berbunyi, pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan asas perkawinan di Malaysia diatur dalam Law Reform Marriage and Divorce 1976 yang berisi, any person lawfully married under any law, religion, custom, or usage who during the continuance of such marriage purports to contract a marriage under any law, religion, custom, or usage in contravention of section 5 shall be deemed to commit the offense of marrying again during the lifetime of husband or wife as the case may be, within the meaning of section 494 of the Penal Code. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari hukum Indonesia yaitu hukum Indonesia mengatur bahwa Indonesia menganut asas monogami terbuka, yaitu seorang suami dapat memiliki istri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan memiliki alasan-alasan tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 3 ayat 2
dan pada pasal 4 ayat 2. Sedangkan dalam hukum Malaysia menganut asas monogami tertutup, yaitu seorang suami tidak diperbolehkan memiliki istri lebih dari seorang, dan apabila seorang melanggar asas tersebut, maka akan dikenakan hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam Law Reform Marriage and Divorce 1976. Persamaan antara Indonesia dengan Malaysia yaitu Indonesia dengan Malaysia sama-sama memakai asas monogami. Sedangkan perbedaan antara keduanya yang pertama adalah Indonesia menganut asas monogami terbuka, yaitu seorang pria dapat memiliki istri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak ataupun memiliki alasan sebagai berikut. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan di Malaysia menganut asas monogami tertutup, yaitu seorang suami hanya boleh memiliki satu orang istri. Dan perbedaan yang kedua yaitu di Malaysia apabila ada seseorang yang melanggar asas monogami tersebut akan dikenakan hukuman pidana, sedangkan di Indonesia terdapat peraturan bahwa boleh seorang suami beristri lebih dari satu asalkan disetujui oleh para pihak. Bali Kusuma Trinanda akan menjelaskan mengenai calon mempelai dalam keadaan tidak kawin di negara Indonesia dan Malaysia. Yang pertama dalam hukum Indonesia. Perkawinan di Indonesia berasaskan monogami. Hal ini terlihat dari rumusan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dan di hukum Indonesia terdapat juga asas monogami terbuka yang terdapat dalam pasal 3 ayat 2 yang berbunyi pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya dari hukum Malaysia, perkawinan di hukum Malaysia berasaskan monogami. Hal ini terlihat dalam rumusan Section 5 Number 3 Law Reform Marriage and Divorce Act 1976 yang berbunyi every person who on the appointment that is unmarried. Yang berikutnya adalah perbandingan hukum. Yang pertama, persamaan. Yang pertama, hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia sama-sama berasaskan monogami. Selanjutnya, perbedaan. Yang pertama, dari negara yang dibandingkan yaitu Indonesia dan Malaysia, hanya hukum perkawinan di Indonesia yang memperkenankan pengecualian terhadap asas monogami dengan adanya asas monogami terbuka yang dalam pasal 3 ayat 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Sudelia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan batas usia kawin di Indonesia dan juga di Malaysia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan juga Law Reform Marriage and Divorce 1976 yang ada pada di Malaysia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hukum perkawinan, yaitu mengenai batas usia kawinnya yang ada di Indonesia yang mengizinkan pernikahan bagi pria 19 tahun dan juga bagi wanita 16 tahun. Hal ini kita bisa lihat di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan juga pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sedangkan untuk di Malaysia, pengaturan mengenai batas usia kawin dapat dilihat di artikel 10. Itu yang pada intinya mengenai bahwa batas usia perkawinan bagi pria dan wanita itu 18 tahun. Apabila perkawinan yang dilangsungkan bagi para pihak yaitu di bawah umur akan batal demi hukum. Nah, untuk wanita yang sudah berumur 16 tahun itu dia sebenarnya boleh melakukan pernikahan yang akan diberikan lisensi dari ketua menteri apabila pihak wanita itu pada umur 16 tahun itu tidak terkait kasus apapun sebelumnya. Nah, itu kita bisa lihat juga di artikel 21 section 2 yang menyebutkan demikian. Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil mengenai persamaan dan juga perbedaan mengenai batas usia kawin yang ada di Indonesia dan di Malaysia. Persamaannya itu baik di Indonesia dan juga di Malaysia mengatur mengenai batas usia kawin. Perbedaannya bagi pria di Indonesia batas usia kawinnya itu 19 tahun dan juga di Malaysia 18 tahun.
Nah, selanjutnya walaupun bagi wanita walaupun sama-sama 16 tahun sebenarnya itu mereka itu berbeda, yaitu di Malaysia tidak semua wanita yang berumur 16 tahun seperti Indonesia dapat melangsungkan suatu perkawinan, tapi hanya wanita yang berumur 16 tahun dan memiliki lisensi ataupun surat izin yang sudah diberikan ketua menteri yang dapat melangsungkan perkawinan, dan juga perkawinan itu akan dianggap sah. Jadi walaupun sama-sama 16 tahun tetapi sebenarnya itu pengaturannya itu berbeda. Saya Fali Kusumatrinanda akan menjelaskan mengenai persetujuan kedua calon mempelai di negara Indonesia dan negara Malaysia. Yang pertama, dalam hukum Indonesia, perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Hal tersebut terdapat dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya, dalam hukum Malaysia. Dalam hukum Malaysia, perkawinan harus tercatat di hadapan pencatat perkawinan. Hal ini terlihat dalam rumusan Section 22 Number 4 Law Reform Marriage and Divorce Act 1976 yang berbunyi, every marriage purported to be solemnized in Malaysia shall be void unless a certificate for marriage or a license has been issued by the register. Yang kedua, dalam hukum Malaysia diatur juga mengenai saksi. Hal ini terlihat dalam rumusan Section 22 Number 5 Law Reform Marriage and Divorce Act 1976 yang berbunyi, every marriage shall be solemnized in the presence of at least 2 credible witnesses beside the register. Yang ketiga, hukum perkawinan di Malaysia bahwa kedua calon harus mempersetujui untuk menikah. Hal ini terlihat dalam rumusan Section 22 Number 6 Law Reform Marriage and Divorce Act 1976 yang berbunyi, both the parties to be married freely consent to the marriage. Yang keempat, hukum perkawinan di Malaysia bahwa kedua calon memiliki persetujuan tegas. Hal ini terlihat dalam rumusan Section 23 Law Reform Marriage and Divorce Act 1976 yang berbunyi, you consent to be legal marriage for life to each other. Berikutnya, perbandingan hukum. Dimulai dari persamaan. Yang pertama, hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Kedua calon mempelai harus setuju untuk melakukan perkawinan. Selanjutnya, perbedaan. Yang pertama, di Malaysia memberi tata cara tentang bagaimana kesepakatan harus dinyatakan, yaitu di hadapan pegawai pencatat perkawinan dengan 2 orang saksi. Yang kedua, hukum perkawinan di Malaysia, kedua calon mempelai harus setuju untuk melangsungkan perkawinan seumur hidup mereka. Terima kasih. Yang terakhir, adanya larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga Law Reform Marriage and Divorce 1976. Nah, untuk di Indonesia itu diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Yang pertama, ini menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara 2 orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. Yang kedua, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. Yang ketiga, ada berhubungan semenda, yaitu berhubungan susuan, serta berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Dan yang terakhir, ada mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lainnya yang berlaku dilarang kawin. Untuk di Malaysia, diatur dalam artikel 11 yang menyebutkan bahwa tiada orang yang dapat menikahi kakek neneknya, orang tua, kakak adiknya, ataupun anaknya, om tantenya, sepupunya, ataupun ponakannya. Dan juga ada tambahan, provided that nothing in this subsection shall prohibit any person who is the Hindu from marrying under Hindu law or custom his sister daughter or her mother brother. Dan juga tidak boleh menikahi kakek nenek, orang tua, anak maupun cucu dari mantan pasangannya. Dan juga bagi mereka anak yang adopsi, karena dijelaskan di sini pada poin kelima bahwa hubungan darah itu bukan mengenai bagaimana sah atau tidaknya anak itu dilahirkan. Tetapi ada pengecualian di poin ke-6 di mana the chief minister ini ataupun ketua menteri ini
dapat menerbitkan suatu lisensi agar perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dilarang kawin tersebut dapat dianggap sah. Dari penjelasan antara kedua negara tersebut, kita bisa melakukan perbandingan, yaitu mengenai persamaan dan juga perbedaannya. Persamaannya, baik di Indonesia maupun di Malaysia, itu menetapkan pihak-pihak yang dilarang kawin. Dan ada juga kesamaannya antara Indonesia dan Malaysia, yaitu bagi mereka yang mempunyai hubungan darah ataupun keluarga. Nah, untuk perbedaannya, kita bisa lihat di Indonesia itu tidak memungkinkan pihak-pihak yang dilarang kawin akan melakukan suatu perkawinan. Nah, kalau apabila akan melakukan suatu perkawinan, akan ada pencegahan perkawinan ataupun pembatalan perkawinan. Sedangkan di Malaysia masih ada memungkinkan bagi mereka pihak-pihak yang dilarang kawin untuk melakukan suatu perkawinan asalkan diberikan lisensi oleh ketua menteri. Selain itu, juga di Malaysia mengatur mengenai larangan perkawinan bagi dalam hal mantan pasangan, tetapi di Indonesia itu tidak diatur mengenai larangan perkawinan apabila mereka sudah menjadi mantan pasangan ya. Nama saya Safira Moranjani dan di sini saya akan menjelaskan mengenai putus atau bubarnya perkawinan dalam hukum Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, dalam hukum Indonesia itu diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Nah, dalam Malaysia diatur dalam pasal 52 Law Reform Act Marriage and Divorce 1976. If husband and wife mutually agree that their marriage should be dissolved, that they may, after the expiration of 2 years from the date of their marriage, present a joint petition accordingly, and the court may, if it thinks fit, make a decree of divorce on being satisfied that both parties freely consent, and that proper provision is made for a wife and for the support, care, custody of the children. If any, the marriage and may attach such condition to the decree of divorce as it thinks fit. Either party to a marriage may petition for a divorce on the ground that the marriage has irretrievably broken down, and the court hearing such petition shall, so far as it reasonably can, it require into the fact alleged of causing or leading to the broken down of the marriage, and it, if satisfied that the circumstances make it just the reasonable to do so, make a decree for its dissolution. Nah, sesuai dari peraturan di atas itu dapat kita ambil bahwa dalam Indonesia, yang pertama, alasan putusnya perkawinan itu ada 3. Yang pertama, kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Nah, dalam Malaysia, sedangkan alasan putusnya perkawinan itu ada 2, yaitu perceraian dan putusan pengadilan. Di Indonesia, putusnya perkawinan dalam hukum Indonesia terjadi jika adanya kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Hal itu diambil dari pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Nah, di samping itu, Malaysia, putusnya perkawinan dalam hukum Malaysia terjadi jika adanya perceraian, dikutip dari pasal yang di atas yang menyebutkan bahwa if husband and wife mutually agree that their marriage should be dissolved, that they may, after the expiration of 2 years from the date of their marriage, present a joint petition accordingly, and the court may, if it thinks fit, make a decree of divorce. Hal tersebut dikutip dari pasal 52 Law Reform Act and Marriage 1976. Yang kedua, adanya keputusan pengadilan dikutip dari pasal di atas yang menyebutkan bahwa the court hearing such petition shall, so far as it reasonably can, inquire into the facts alleged of causing or leading to the breakdown of the marriage, and it satisfy that the circumstances make it just reasonable to do so, make a decree for its solution. Pasal 53 Law Reform Act Marriage and Divorce 1976. Nah, lalu adapun persamaan dan perbedaan dalam hukum perbandingan putusnya perkawinan. Yang pertama ada persamaannya. Terdapat persamaan pengaturan putusnya perkawinan dalam hukum Indonesia dan Malaysia.
yaitu sama-sama dikenalnya dua alasan putusan perkawinan, yaitu atas perceraian dan atas keputusan pengadilan. Sedangkan ada juga perbedaannya, yaitu terdapat perbedaan dalam pengaturan putusnya perkawinan dalam hukum Indonesia dan Malaysia, yaitu kematian sebagai alasan putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam hukum Indonesia, sedangkan Malaysia tidak mengatur hal tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan perjanjian perkawinan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Sedangkan dalam hukum Malaysia, perjanjian perkawinan tersebut tidak diatur. Namun pada The Law Reform Marriage and Divorce Act 1976 memberikan kekuasaan kepada pengadilan Malaysia untuk membagi aset matrimonial dari para pihak yang bercerai. Terdapat dalam Section 76 dan juga penilaian pemeliharaan atau biaya hidup. Terdapat dalam Section 78. Tetapi tidak mengandung bahasa apapun yang memungkinkan adanya perjanjian antara pasangan. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pada hukum Indonesia, perjanjian perkawinan tersebut diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 29 ayat 1. Sedangkan dalam hukum Malaysia, perjanjian perkawinan tersebut tidak diatur. Dalam hal ini tidak terdapat persamaan mengenai perjanjian perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia, karena dalam hukum Malaysia tidak mengatur adanya perjanjian perkawinan. Sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu perjanjian perkawinan diatur dalam hukum Indonesia, yaitu pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan dalam hukum Malaysia tidak mengatur tentang adanya perjanjian perkawinan. Nama saya Safira Mora Anjani, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai harta perkawinan dalam hukum Indonesia dan juga Malaysia. Pertama-tama, dalam hukum Indonesia itu diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan ayat 1 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Lalu pada ayat kedua, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lainnya. Lalu mengenai pasal 36 Undang-Undang Perkawinan ayat 1 mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat kedua, mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Lalu dalam hukum Malaysia itu diatur dalam Pasal 76 Law Reform Act Marriage and Divorce 1976. Yang pertama, the court should have power when granting a decree of divorce or judicial separation to order the division between the parties of any asset acquired by them during the marriage by their joint effort of the sale of any such asset and the division between any parties of the proceeds of sale. Yang kedua, in exercising the power conferred by subsection, the court should have regard to a. the extent of the contribution made by each party in money, property, or work towards the acquiring of the assets. b. any debts owing by either party which were contracted for their joint benefit. c. the need of the minor children, if any, of the marriage. Lalu dapat kita ambil yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu dalam Indonesia terdapat dua jenis harta, yaitu yang pertama harta bawaan dan harta bersama. Yang kedua adanya penguasaan. Yang pertama harta bawaan untuk masing-masing dan yang kedua harta bersama untuk bersama. Lalu dalam hukum Malaysia, yang ke-1, pengadilan berkuasa untuk melakukan pembagian harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri pada saat perkawinan. Yang kedua, pembagian berdasarkan sejauh mana kontribusi yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Nah, lalu dalam Indonesia terdapat dua jenis harta. Yang pertama tadi harta bersama, itu terdapat dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Lalu yang kedua ada harta bawaan yang disebutkan oleh pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, yang isinya harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing pihak. Lalu dalam Undang-Undang Malaysia yang pertama, pengadilan melakukan pembagian harta. Itu dikutip dari kata the court should have power when granting a decree of divorce or judicial separation to order the division between the parties of any asset acquired by them during the marriage. Itu dalam pasal 76 Law Reform Act Marriage and Divorce. Lalu yang kedua, pembagian berdasarkan sejauh mana kontribusi yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Itu dikutip dari kata the extent of the contribution made by each party in money, property, or work towards the acquiring of the asset. Terdapat dalam pasal 76 Law Reform Act and Marriage and Divorce. Nah, lalu dapat kita ambil bahwa terdapat persamaan dan perbedaannya. Namun di sini dalam perbandingan mengenai harta perkawinan Indonesia dan Malaysia tidak ditemukan persamaannya. Ada juga perbedaannya, yaitu yang pertama, Indonesia dan Malaysia berbeda dalam melakukan pembagian harta perkawinan. Dalam hal ini, Malaysia pembagian harta perkawinan dilakukan oleh hakim, sedangkan di Indonesia tidak begitu. Yang kedua, serta di Indonesia diatur mengenai harta bersama dan harta bawaan, sedangkan Malaysia tidak mengatur harta bersama dan harta bawaan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan alasan-alasan perceraian yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia. Nah, untuk di Indonesia ini, kali ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, melainkan diatur dalam PP 19 tahun 1975. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai alasan-alasan perceraian yang diatur dalam hukum Indonesia, yang itu kita bisa lihat dalam pasal 19 PP 9 tahun 1975. Nah, hukum Indonesia ini menetapkan 6 alasan perceraian, yaitu pertama ada zina atau menjadi pemabuk, pemandat, pencuri, dan lain sebagainya. Ada meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, pihak melakukan kekejaman ataupun penganiayaan berat, mendapat cacat badan ataupun penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dan yang terakhir, ada terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Nah, sedangkan untuk di Malaysia itu kita bisa lihat di artikel 54 section 1 yang menyebutkan adanya empat fakta-fakta perceraian yang akan diselidiki oleh pengadilan. Nah, itu yang pertama ada zina, ada perbuatan tidak menyenangkan, ada yaitu meninggalkan pemohon dalam kurun waktu 2 tahun, minimal 2 tahun, dan tidak hidup bersama selama 2 tahun. Dari penjelasan tersebut kita bisa mendapatkan persamaan dan juga perbedaan mengenai alasan-alasan perceraian yang ada di Indonesia dan Malaysia. Nah, kedua persamaannya, yang pertama, baik di Indonesia maupun di Malaysia itu dia mengatur mengenai alasan perceraian. Nah, dan juga terdapat beberapa poin yang sama, yaitu mengenai alasan perceraian antara Indonesia dan Malaysia. Yang pertama ada karena zina. Nah, zina ini sama-sama ditetapkan oleh Indonesia dan Malaysia. Selain itu ada salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam kurun waktu 2 tahun, juga sama. Adanya perilaku yang tidak baik oleh salah satu pihak juga sama. Perbedaannya, di Indonesia menetapkan alasan perceraian apabila salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun, pertengkaran perselisihan yang terus menerus, serta apabila salah satu pihak mendapatkan cacat atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya. Sedangkan di Malaysia alasan perceraian ini tidak diatur, tetapi ada juga alasan perceraian yang ada di Malaysia tapi tidak juga diatur di Indonesia. Nah, contohnya itu perceraian apabila para pihak sudah tidak hidup bersama lagi selama 2 tahun. Sekian presentasi dari kelompok 3 yang membandingkan hukum perkawinan yang ada di Indonesia dengan di Malaysia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.